Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pelajaran matematika SMP kelas 8 bersama saya Ibu Veronica Kurniasari. Ya, ini profil saya ya. Nama lengkap Veronica Kurniasari, gelar SPD atau Sarjana Pendidikan. Saya sebagai guru pengampu mata pelajaran matematika. Saya bekerja di unit SMP swasta Sabilur Rasyad Kendal. Alamat saya Desa Waleri, RT 7 RW 5 Waleri Kendal. Baik, pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai sistem koordinat, tetapi kita membahasnya dalam subbab jarak dua titik pada koordinat dua dimensi. Apa sih jarak dua titik pada koordinat dua dimensi itu? Jarak dua titik pada sistem koordinat merupakan suatu jarak atau garis penghubung dari satu titik ke titik yang lain yang terletak pada suatu koordinat tertentu, sehingga garis tersebut disebut dengan garis apotema atau garis miring koordinat, atau bisa kalian lihat di situ sudah saya sajikan gambar sistem koordinat dengan dua titik. Apabila dua titik itu dihubungkan dan masing-masing titik itu ditarik ke sumbu X dan sumbu Y, akan membentuk sebuah bangun datar, yaitu sebuah bangun datar segitiga. Nah, garis yang ditarik dari titik A ke titik B itu membentuk garis miring pada bangun segitiga. Bisa kalian cermati. Di situ titik A-nya itu ada titik X, Y. Karena di situ ada titik A dan titik B masing-masing menggunakan titik X dan Y, maka titik A-nya kita namai titiknya X1, Y1 koordinat. Kemudian koordinat titik B-nya kita namai dengan X2, Y2. Nah, di mana di sini sudah ada rumus jarak dua titiknya, yaitu rumus jarak dua titik adalah garis A sampai dengan B, maka kita simbolkan dengan AB. Boleh diganti dengan huruf lainnya, menyesuaikan saja titik yang diketahui. Misalkan titiknya yang diketahui adalah titik KL, maka garis AB-nya diganti dengan KL. Nah, rumusnya ada akar dalam kurung X2 dikurangi X1, artinya X terakhir dikurangi X sebelumnya, kemudian dikuadratkan, ditambah dengan Y2 dikurangi Y1, sama dikuadratkan juga. Itu adalah rumus jarak dua titik. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Bisa kalian cermati di situ sudah saya sajikan sebuah gambar bidang datar, yaitu trapesium, di mana trapesium itu ada 4 titik yang sudah diketahui, yaitu A, B, C, D. Bidang trapesium itu terletak pada sistem koordinat. Nah, pertanyaan pertama, luas bangun trapesium A, B, C, D di samping adalah. Nah, kita tinggal hitung kotak-kotaknya saja. Dari titik A sampai dengan titik B itu ada 4 kotak yang utuh. Kemudian dari titik B ke titik C itu ada 1 kotak yang utuh. Kemudian 1 kotak yang agak rempil sedikit. Kemudian 2 kotak yang setengah-setengah. Jadi di situ ada 3 kotak utuh ya kalau dihitung. Kemudian dari titik C ke titik D ada 3 kotak juga yang utuh. Dari titik D ke titik A ada 3 kotak yang utuh. Nah, di situ dari titik A sampai dengan titik D semua kotaknya dihitung. Kalau dihitung itu akan didapatkan 12 kotak atau 12 satuan.
kemudian nomor 2, di antara dua titik pada gambar di samping yang memiliki jarak 5 satuan adalah, berarti kita cari yang berjarak 5 kotak atau 5 satuan itu adalah titik mana sampai dengan mana. Kalau titik A sampai dengan titik D tadi berjarak 3 kotak atau 3 satuan, berarti bukan. Titik D dengan titik C berjarak juga hanya 3 satuan atau 3 kotak. Titik C ke titik B juga berjarak 3 satuan atau 3 kotak. Maka titik A ke titik B itu adalah yang dicari. Artinya titik A ke titik B itu berjarak 5 satuan atau 5 kotak yang dicari. Nah, dua titik yang berjarak 5 satuan berarti adalah titik A di mana koordinatnya -1,0 dan titik B ada 4,0. Ya, kita sekarang masuk ke latihan soal. Di situ sudah saya sajikan sebuah gambar koordinat kartesius. Hanya ada titik-titiknya saja. Ada 4 titik A, B, C, D yang sudah tersebar dalam koordinat. Di situ memang tidak saya sajikan sumbu koordinatnya ya. Nah, ada 3 pertanyaan, silahkan dijawab berdasarkan gambar yang sudah saya sajikan. Selanjutnya latihan soalnya ada nomor 4 sampai dengan nomor 8. Silahkan dilengkapi. Di situ berarti kalian harus menggambar titiknya dulu. Jadi seperti nomor 4, jarak titik A koordinatnya 1,2 dan titik B -2,2 adalah titik-titik. Di situ kan tidak ada gambarnya, maka kalian harus menggambar terlebih dahulu supaya terlihat jarak titik A dan titik B-nya dengan skala koordinat yang pas. Seperti itu ya. Oke, terima kasih, pertemuan ini saya akhiri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.